Benarkah pendapat saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan? Mengapa di dalam Kolose 1 ayat 15 Yesus disebut sebagai yang sulung dari yang diciptakan? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjawab tuduhan daripada teman-teman saksi Yehova perihal mengenai ketuhanan Yesus Kristus, ya. Di mana saksi Yehova menganggap bahwa Yesus itu adalah ciptaan, ya. Yesus itu adalah ciptaan yang pertama begitu, yang dibuat oleh Yehova begitu. Nah, saya menjelaskan ataupun juga menanggapi, benarkah Yesus itu ciptaan atau ia adalah pribadi ilahi? Jadi sebetulnya benar tidaknya itu sangat bergantung kepada Alkitab, ya. Jadi bukan bergantung kepada kata siapa, ya, tapi bergantung kepada Alkitab. Kalau Alkitab ini adalah firman Tuhan, maka segala sesuatu hal yang disampaikannya atau yang diinformasikannya kepada kita, maka itu adalah kebenaran yang sesungguhnya, dan kita harus mempercayainya begitu, ya. Oke, jadi itu yang mereka pahami, bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang sulung dari segala sesuatunya. Dan itu mereka ambil dari rujukan dari Kolose, ya, Kolose pasal 1, ya, 1 ayat 15 dan sampai seterusnya, ya. Saya akan bacakan kepada Anda, katakan begini: ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, ya. Jadi itu mereka selalu mengutip ayat itu untuk memberikan sebuah alasan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Nah, benarkah demikian? Ya, itu jadi pertanyaan bagi kita. Benarkah demikian? Sebenarnya tidak. Kalau kita misalnya memahami atau membacanya di dalam bahasa aslinya, katakan hos estin eikonto theoto aurotou prototokos pases ktisios. Jadi seolah-olah memang Yesus itu adalah ciptaan, ya. Padahal sebenarnya kalau kita baca tidak. Dia adalah kausa atau penyebab adanya ciptaan. Dan itu dibuktikan kemudian di dalam ayat yang ke-16, ya. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus, saudara. Ya. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan itu terbantahkan oleh ayat yang ke-16, ya. Dan itu tidak mendukung pendapat teman-teman saksi Yehova. Nah, berikutnya kita dapatkan dalam Alkitab, kalau kita baca misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 misalnya, di mana Yesus sendiri membuat sebuah pernyataan. Saya katakan tadi, benar tidaknya Yesus adalah Tuhan, itu sangat bergantung kepada Alkitab. Pertama. Yang kedua, bergantung kepada pernyataan daripada Yesus itu sendiri. Yang ketiga, bergantung kepada perbuatannya, ya, perbuatannya atau tindakannya. Yang kelima, itu bergantung kepada kesaksian pihak lain, apakah itu manusia, apakah itu malaikat begitu, ya. Nah, kalau kita baca misalnya dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28, Yesus berkata begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus Kristus membuat pernyataan bahwa Dia akan memberikan hidup kekal kepada siapa? Kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau Yesus itu memiliki otoritas memberikan hidup kekal kepada manusia, maka hal itu memberikan petunjuk yang kuat bahwa Yesus itu tidak mungkin ciptaan. Sebab pribadi, ya, sebab hanya pribadi ilahi yang memiliki kekekalanlah yang memiliki otoritas untuk memberikan hidup kekal kepada makhluk lain begitu. Seperti malaikat ataupun manusia. Jadi oleh karena itu sangat tidak masuk akal kalau dikatakan Yesus itu ciptaan. Mengapa? Karena Ia memiliki otoritas untuk memberikan hidup kekal kepada manusia. Yaitu memberikan bukti kepada kita bahwa Yesus itu bukanlah ciptaan, gitu, ya.
Terus kita lihat lagi di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat ke-8, di mana Yesus sendiri membuat sebuah pernyataan, ya, Wahyu pasal 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi dia disebut di situ yang maha kuasa. Pantokratos dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus sendiri membuat pernyataan bahwa dia memberikan hidup kekal kepada manusia. Kenapa? Karena dia adalah Pantokratos, dia adalah maha kuasa. Kalau ia tidak maha kuasa, maka ia tidak memiliki otoritas memberikan hidup kekal pada orang. Jadi iman saksi Yehova yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu adalah iman yang salah dan tidak memiliki dasar yang kuat. Ya, tidak memiliki dasar yang kuat untuk hal itu. Oleh karena itu, ini akan merugikan dan membahayakan orang-orang yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bahwa Yesus bukan Tuhan, ya. Ya, jadi kelompok yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu akan menghadapi masalah di kemudian hari. Itu sebuah bentuk penyangkalan terhadap keilahian Yesus Kristus. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu adalah pencipta, maka kita harus meyakini seperti itu. Dan begitu banyak ayat-ayat yang lain yang memberikan kepada kita petunjuk bahwa Yesus adalah pribadi ilahi. Jadi Bapa, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda, tetapi memiliki sifat hakikat yang sama. Jadi di dalam 1 Yohanes, ya, kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-7, dia katakan, sebab ada tiga memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan tiga-tiganya adalah satu. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda, tetapi memiliki sifat dan hakikat yang sama. Jadi oleh karena itu, pendapat yang mengatakan Yesus itu tidak memiliki ilahian, atau Yesus itu adalah ciptaan, itu adalah pendapat yang sangat menyesatkan. Jadi banyak teolog, bahkan orang saksi Yehova mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu dalam bahasa asli itu tidak ada. Nah, ini adalah orang tidak mengerti bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani itu dalam Textus Receptus itu semua itu lengkap begitu, ya. Jadi di sini ada tanda kurung, Lai membuat tanda kurung seolah-olah memberikan pesan bahwa ayat itu dipersoalkan. Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Kalau dalam bahasa aslinya itu ada, ya. Katakan hoi, kan, hoti tres eisin, hoi maturantos tento orano, ho pater, ho logos, kai to pneuma, to hagion pneuma, kai autoi, oi tres en eisin. Ada tiga pribadi yang berbeda, tapi sifat hakikat yang sama. Tres en eisin, tiga di dalam satu. Jadi Tritunggal itu bukan karangan manusia, tapi Tritunggal itu adalah kesaksian Alkitab itu sendiri tentang yang ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.